Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kita bisa berkumpul kembali bermujalasah dalam majelis hadis 40 hadis wanita yang berbicara tentang hukum-hukum seputar hukum wanita yang memang dibutuhkan oleh seluruh kaum muslimah, seluruh kaum mukminah. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis ke-25 dan sekarang adalah hadis ke-26. Pembahasan yang masih berhubungan dengan kitabun nikah, ya, dan masih berhubungan dengan bab sebelumnya tentang keagungan hak suami. Kalau sebelumnya menerangkan tentang keagungan hak suami yang berhubungan dengan apabila aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, niscaya akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Dan di hadis ke-26 ini masih ada kaitannya, yaitu bab la'nil malaikati liman tahjuru firasya zawjiha hatta tusbiha aw tarji'a. Bab laknat malaikat bagi yang meninggalkan tempat tidur suaminya sampai pagi atau sampai dia taubat kembali minta maaf kepada suaminya. Jadi hadis ini yang akan kita baca masih berkaitan dengan hadis sebelumnya. Baik, langsung saja kita baca apa yang dikatakan oleh penulis, menukil dari an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza batatil mar'atu muhajiratan firasya zawjiha la'anathal malaikatu hatta tarji'a. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang istri bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka malaikat akan melaknat istri tersebut sampai dia kembali kepada suaminya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, bahwa suami memiliki hak yang agung, dan salah satu tujuan besar dari pernikahan adalah bagaimana seorang pria, seorang laki-laki bisa menyalurkan nafsu biologisnya pada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah SWT, yaitu diantaranya adalah pernikahan. Jadi dalam pernikahan salah satu tujuan besar, maksud terbesar dari pernikahan adalah bagaimana seorang suami bisa menyalurkan nafsu biologis kepada istrinya. Nah, ketika seorang suami bisa menyalurkan biologisnya kepada istri, maka suami akan berada dalam keadaan terhormat, terjaga kesuciannya. Akan tetapi terkadang ada tipe-tipe para istri yang tidak melihat keagungan hak suami ini. Dia memandang suaminya tidak memiliki hak yang besar sehingga berani untuk menolak ajakan suaminya berkumpul di tempat tidur, sehingga suaminya ditinggalkan, tidak tidur bersama, dan masing-masing memiliki rasa benci atau rasa marah, sehingga terjadilah pisah ranjang dalam bahasa kita.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, sungguh telah datang hadis-hadis yang sangat banyak melarang para istri untuk menolak ajakan suami, bagaimanapun keadaannya. Karena ini merupakan hak suami yang besar yang harus dilayani oleh istrinya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Idza da'a rajulu imra'atahu ila firashih fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk datang ke tempat tidurnya, kemudian si istri menolak dan suaminya marah kepada istri tersebut, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Juga Rasulullah SAW mengatakan, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba 'alaih." Tidaklah seorang suami ketika mengajak istrinya untuk datang ke tempat tidurnya, kemudian si istri fata'ba 'alaih, enggan, menolak, illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Melainkan ya, ketika si istri menolak ajakan suaminya, melainkan zat yang berada di langit akan marah kepadanya sampai si suami ridho kepada istrinya. Hal ini menunjukkan pada kita kaum muslimin bagaimana seorang istri dilarang untuk menolak ajakan suami. Dalam hadis ini disebutkan kalimat batat, artinya di waktu malam, karena memang waktu malam inilah waktu suami ada di rumah. Umumnya para laki-laki mereka di pagi hari beraktivitas, ya, ada yang berdagang, ada yang ke kantor. Dia akan berada di rumah di waktu malam, waktu untuk mendapatkan kesejukan, kedamaian, kebahagiaan. Karena waktu malam Allah jadikan wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan waktu siang itu ma'asha, untuk mencari nafkah, mencari ma'isyah. Adapun waktu malam Allah mengatakan wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan waktu malam itu sebagai libas, baju, pakaian. Dan istri, suami mereka adalah pakaian satu sama lain. Maka ketika suami di waktu malam menginginkan istrinya untuk tidur bersama di tempat tidurnya, istri tidak pantas untuk menolak ajakan suami ini. Karena nanti malaikat akan melaknat istri tersebut sampai si istri kembali kepada suami atau sampai suaminya ridho kepada istri tersebut. Bahkan wanita muslimah yang dimuliakan Allah, penolakan ajakan suami tidak hanya sebatas mendapat laknat dari malaikat. Ada yang lebih dari itu. Istri yang menolak ajakan suami, dia dilaknat malaikat. Hukuman kedua, dia akan tidak diterima salat mereka. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Ithnani la tujawizu salatahuma wa ru'usahuma abdun abik min mawalihi hatta yarji'a wa mra'atun asat zawjaha hatta tarji'a." Ada dua golongan yang salatnya tidak akan diangkat melebihi kepala mereka. Yang pertama adalah seorang budak yang kabur, lari dari tuannya sampai dia kembali pulang. Yang kedua, seorang istri yang bermaksiat, memaksiati suaminya sampai dia kembali kepada suaminya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan 3 golongan, salah satun, ya 3 golongan. Satu, budak yang lari dari tuannya. Yang kedua, wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, seorang istri ya yang dia bermalam sementara suaminya benci kepada dia, marah kepada istrinya. Kenapa? Karena si suami tidak dilayani, tidak dipenuhi ajakannya. Maka orang-orang semacam ini, wanita-wanita semacam ini tidak akan diterima salat mereka. Hal ini menjadikan pada kita sebagai peringatan bagi para istri agar selalu melayani kebutuhan para suami. Menunjukkan pada kita betapa agungnya hak suami. Bagaimana kalau istri sedang tidak selera? Ya. Seperti makan kadang tidak selera sama suaminya, ini bahaya. Ya, tetap melayani, tidak boleh menolak kecuali kalau ada uzur.
Misalkan istri sedang datang bulan, ya, sedang nifas, ya, nifas tidak boleh berkumpul antara suami dan istri. Ya, jadi kondisi-kondisi yang ada uzur hendaknya suami pun memahami. Haid, nifas, atau kurang sehat, ini tidak boleh dikumpuli. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama, doa malaikat dikabulkan. Malaikat akan melaknat para istri yang menolak ajakan suaminya. Maka doa malaikat itu pasti dikabulkan. Dan tidakkah kita takut, wahai para istri, ketika kita menolak ajakan suami kemudian kita dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari, ya. Kalau ada istri yang mengatakan cuma sampai pagi, paling cuma 6 jam, ya, dari jam 12 sampai jam 6, cuma 6 jam, ya. Tidak, laknat itu adalah sesuatu yang berarti kita dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Kalau kita sudah dijauhkan dari rahmat Allah, apa yang akan kita dapatkan? Karena dalam kehidupan dunia ini rahmat Allah lah yang kita harapkan, ya. Ini, maka jangan kita meremehkan laknat malaikat kepada para istri yang menolak ajakan suami. Ancaman laknat ini menunjukkan bahwa menolak ajakan suami termasuk dosa besar. Termasuk apa? Dosa besar. Karena kata Ibnu Abbas, ya, bahwa dosa besar itu adalah apa yang ada di dalamnya laknat, apa yang ada di dalamnya hukuman, itu disebut dosa besar. Ini sebagai peringatan bagi para istri, jangan sekali-kali menolak ajakan suami. Bagaimanapun kondisi kita lelah misalkan seharian, ya, karena sekarang musim penghujan, cucian banyak, tidak kering-kering, apalagi, ya, tugas rumah karena musim hujan, ada yang rembes, bocor, capek siang harinya istri membersihkan. Kemudian di malam hari ketika suaminya pulang malah diajak oleh suaminya untuk berhubungan, maka tidak pantas bagi istri untuk menolak karena alasan seperti itu. Malaikat akan melaknat, terlebih lagi ketika suami bermalam hari itu dalam keadaan marah, ya. Karena dia ditolak ajakannya, dia tidur dalam keadaan marah. Malaikat akan melaknat sampai istri tersebut kembali atau sampai suaminya ridho kepada istrinya. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, keinginan seorang laki-laki, seorang suami dalam urusan ranjang itu lebih kuat daripada keinginan istri, ya. Karena kekuatan laki-laki berbeda dengan kekuatan wanita. Karena itu dalam Islam suami dibolehkan memiliki istri lebih dari satu, yang disebut dengan ta'addud, ya. Karena kekuatan suami, kekuatan laki-laki beberapa kali lipat daripada kekuatan yang dimiliki oleh istri, ya. Maka kalau suami kita tidak diperkenankan untuk menikah lagi, layanilah suami dengan sebaik-baiknya. Layanilah suami dengan sebaik-baiknya. Karena para suami dibolehkan untuk menyalurkan syahwatnya, satu, dengan cara mendatangi budak. Dan sekarang budak tidak ada, ya. Yang kedua, mendatangi istri yang sah yang dia miliki sekarang. Yang ketiga, menikah lagi. Ini juga dibolehkan menyalurkan syahwat melalui pernikahan lagi. Kalau budak sudah tidak ada, istri tidak mau melayani, menikah lagi nggak boleh, kemana dia salurkan? Bisa jadi ke dalam hal-hal yang haram. Apa? Mendatangi kupu-kupu malam, pulang kerja mampir dulu, tidak langsung pulang. Kenapa? Saya kalau pulang malam sampai rumah istri pasti menolak. Mau nikah lagi nggak diizinkan. Nyari budak zaman sekarang nggak ada. Akhirnya penyalurannya kemana? Ke hal yang haram. Maka tidak ada cara bagi para istri kecuali melayani suami. Kalau suami kita tidak diperkenankan menikah lagi, ya, suami kita tidak menemui seorang budak, maka cara satu-satunya adalah bagaimana istri melayani suaminya dengan pelayanan yang terbaik. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini menyebutkan bahasa kiasan dalam perkara yang malu untuk disebutkan secara terus terang. Jadi kalau bahasa kiasan itu biasa dipakai dalam syariat untuk menggunakan kalimat-kalimat yang memang tabu, ya.
kalimat yang tidak pantas diungkapkan secara terus terang. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, apabila seorang istri menolak meninggalkan tempat tidur suaminya. Meninggalkan tempat tidur suaminya ini bukan berarti cuma keluar kamar, minum, ya, tidak. Atau dia istri tidur bersama anak. Bukan itu. Tapi menolak berhubungan. Cuma bahasa syariat itu bahasa yang sangat halus. Ya, tidak vulgar. Tidak vulgar dalam hal-hal perkara yang tabu. Dalam Quran sendiri disebutkan ketika Maryam dikabarkan akan memiliki anak, yaitu Nabi Isa. Apa jawaban Maryam? Menggunakan redaksi yang sangat halus. Ya. Bagaimana saya punya anak? Walam tamsyasni basar. Padahal saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Allahu Akbar. Bagaimana mungkin saya bisa punya anak padahal saya belum disentuh oleh laki-laki siapapun? Disentuh di sini maknanya apa? Bukan sentuhan, ya sentuhan biasa. Tapi sentuhan di sini maksudnya apa? Saya belum pernah dikumpuli oleh seorang laki-laki pun. Bagaimana saya punya anak? Nah, bahasa Quran sangat halus. Menghindari bahasa-bahasa yang vulgar karena perkara ini termasuk perkara yang tabu untuk diungkapkan dengan terus terang. Ya. Maka dalam hadis ini juga menggunakan bahasa kiasan. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya melaknat orang yang memang pantas untuk dilaknat. Ya, para istri yang menolak ajakan suami, ya pantas untuk mendapatkan kalimat laknat. Kemudian juga pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, waktu malam adalah waktu yang paling cocok untuk berhubungan dan lebih tertutup daripada waktu siang. Karena memang waktu malam adalah pakaian. Fungsi pakaian adalah saling melindungi. Fungsi pakaian menutupi aurat. Fungsi pakaian sebagai perhiasan. Maka ketika istri dikatakan adalah pakaian bagi suaminya, maka dia harus bagaimana bisa melayani suaminya. Ya. Orang kalau melihat baju bagus kan seneng ya. Bahkan kita sering beli baju untuk berganti-ganti gitu. Nah, ketika istri adalah pakaian bagi suaminya, maka istri harus menyenangkan karena dia fungsinya pakaian. Menyenangkan suami, bagaimana melayani suami, menjaga kehormatannya, itu kan fungsi pakaian. Kita pakai baju dalam rangka menjaga kehormatan kita, menutupi aurat. Nah, bagaimana suami ini tetap dalam kehormatan kesuciannya, dia tidak salurkan pada hal-hal yang haram, maka istri hendaklah melayani suami, terutama di waktu malam. Ketahuilah kaum muslimah dimanapun Anda berada, berhubungan ya, antara suami dan istri ini bukan hanya perkara melampiaskan nafsu biologis, bukan. Tapi di sana ada sedekah yang tersembunyi. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan di dalam mendatangi istri kalian adalah sedekah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu walahu ajr? Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami ketika mendatangi syahwatnya dia dapat pahala? Kata Nabi, iya, na'am. Afara'aitum idza ata, ya, bagaimana pendapat kamu, kata Nabi, kalau suami ini, laki-laki ini mendatangi syahwatnya dalam perkara yang haram, apakah dia dapat dosa? Ya Rasulullah kembali balik bertanya. Para sahabat nanya, wahai Rasulullah, kalau kita datang istri kita dapat sedekah, masa dapat sedekah, dapat pahala sih? Ya. Kemudian Rasulullah balik bertanya, bagaimana pendapat kalian kalau laki-laki mendatangi syahwatnya tapi dari jalan yang haram, apakah dapat dosa? Para sahabat menjawab, iya, dapat dosa. Begitu juga ketika seorang laki-laki mendatangi syahwatnya dalam perkara yang halal kepada istrinya, dia pun dapat pahala. Ini sedekah tersembunyi yang kadang-kadang kita tidak sadari. Bahwa ketika kita mendatangi istri kita, berhubungan dengan istri kita, ini pahala, bernilai pahala, bukan hanya sekedar perkara melampiaskan biologis saja. Ya, kita niatkan dengan mendatangi istri dapat pahala, maka kita pun dapat pahala.
Tapi kalau hanya sekedar melampiaskan biologis ya hanya itu saja yang didapat, tapi tidak dapat pahalanya. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa hukuman itu akan terangkat apabila dia telah melakukan hal-hal yang bisa menghapus dosanya. Istri ketika menolak ajakan suami dapat hukuman apa? Dilaknat. Laknat ini akan hilang kalau si istri kembali kepada suaminya. Kalau si istri sudah dapat ridho dari suaminya, maka laknat ini akan terangkat. Ya, akan terangkat. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, tidak sepantasnya bagi seorang suami memiliki tempat tidur sendiri dan seorang istri memiliki tempat tidur sendiri. Bahkan seharusnya keduanya tidur bersama dalam satu tempat tidur. Nah ini, yang di rumah punya 2 kasur, jangan dibiarkan istri tidur di kasur kamar depan, suami memiliki kasur sendiri di kamar tengah. Jangan, tapi hendaknya satu kasur, suami istri tidur bersama. Bagaimana kalau anaknya banyak? Anaknya 6 kayak saya. Kasur gak mungkin 1. Karena kalau kasur 1 tidur kita akan tidak nyaman. Ya, sempit. Boleh punya kasur lebih dari 1, kamar depan ada kasur ya buat anak-anak. Kemudian ketika waktu malam tiba, biasa anak minta ditemani. Boleh istri misalkan menemani sebentar di kamar anak. Nah, ketika anak-anak sudah mulai tidur, istri kembali ke kamar suami, tidur bersama suami, tidak masing-masing tidur. Apalagi istri tidur di kamar utama, sementara suami tidur di ruang tamu, di atas sofa. Ya, ini tidak. Karena hadis ini memberikan isyarat bahwa hendaklah suami istri itu tidur dalam satu tempat tidur, satu kasur, tidak masing-masing ya berpisah. Karena tujuan besar dalam pernikahan adalah bersenang-senang dengan istri, bersenang-senang dengan suami. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, tidur dalam satu kasur tapi tidak mau melayani suami, ini juga dihitung sebagai penolakan kepada suami, walaupun satu kasur. Ya, suami menghadap ke kiri, istri menghadap ke kanan, menolak ajakan suami, padahal itu di satu kasur. Ini pun dihitung sebagai bentuk pembangkangan yang dapat mendatangkan laknat malaikat. Jadi bukan hanya istri menolak berhubungan kemudian dia tidak tidur satu kasur. Tidur satu kasur pun kalau menolak ajakan suami dapat laknat dari malaikat sampai pagi hari. Sampai si suami itu ridho atau istri kembali kepada suaminya. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, meninggalkan tempat tidur suami di waktu malam lebih haram, lebih berat hukumannya. Lebih berat keharamannya daripada meninggalkan tempat tidur suami di waktu siang hari. Karena memang kalau waktu siang waktunya aktivitas. Mungkin istri ingin nyuci baju, ya, nyuci baju anak-anak, nyuci piring, ingin beres-beres rumah, ya. Maka ketika menolak ajakan suami di waktu siang mungkin ini lebih ringan, tapi tetap dosa. Tapi kalau kita menolak ajakan suami di waktu malam lebih berat dosanya dan lebih besar keharamannya. Nah, selanjutnya hadis ke-27. Babu tahrimi kufranil ashir, bab haramnya mengkufuri ya keluarga, mengkufuri pemberian dari suami. Ani Ibnu Abbasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uritun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa'u yakfurna. Qila yakfurna billah, qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Law ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'a qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diperlihatkan neraka. Ternyata penghuninya yang paling banyak adalah kaum wanita, karena sebab mereka kufur. Ditanyakan kepada Rasulullah, apakah karena sebab mereka para wanita itu kufur kepada Allah? Nabi menjawab, mereka bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada keluarga, kepada suami.
Mereka kufur, mengingkari perbuatan baik. Kalau engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara para istri selama sepanjang masa, kemudian istri melihat darimu kekurangan sedikit saja, maka istri wanita tersebut akan menjawab, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Hadis ini juga menerangkan pada kita tentang betapa agungnya hak suami dan mengajarkan bagi para wanita muslimah untuk banyak bersyukur kepada pemberian suami, tidak kufur dengan apa yang sudah diberikan oleh suami-suami kita. Pelajaran dari hadis yang mulia ini yang bisa kita ambil bahwa dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri wajib memiliki sifat rasa terima kasih terhadap pemberian suaminya. Karena bagaimanapun juga suami memang memiliki kewajiban mencari nafkah. Namun ketika suami sudah memenuhi kewajiban ini cari nafkah, betapapun besar kecilnya nafkah yang diberikan suami, maka istri wajib bersyukur terhadap pemberian suami. Kebaikan-kebaikan suami dari awal datang berani melamar, bahkan berani nembung. Nembung itu apa? Langsung menemui orang tuanya untuk meminta putrinya agar mau dinikahi. Ini kebaikan suami. Maka kebaikan-kebaikan ini jangan dilupakan oleh seorang istri. Dia wajib bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada suaminya. Suami akan bahagia tentunya ketika pulang dari kantor dalam keadaan lelah, berpeluh keringat, kemudian membawa hasil. Atau seorang suami yang berdagang, lelah, berpeluh keringat, pulang membawa hasil, kemudian istrinya mengatakan sesuatu di telinga suaminya, jazakallah khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan wahai suamiku. Tentu suami akan bahagia karena kerja kerasnya dihargai. Ketika dia wajib mencari nafkah, kemudian istrinya pandai bersyukur, maka akan membuat kehidupan rumah tangga berjalan baik, berjalan langgeng. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis ini diperlihatkan neraka. Ternyata penghuni yang paling banyak di neraka itu kaum wanita. Kenapa demikian? Ketika ditanya kepada Rasulullah, apakah karena mereka tidak beriman kepada Allah, kafir? Bukan karena tidak beriman kepada Allah. Tapi mereka yakfurnal ashir, mengingkari, mengkufuri kebaikan dari suami. Yakfurnal ashir, mereka mengingkari apa yang diberikan oleh suaminya, mengingkari perbuatan baik. Ini sebabnya wanita menjadi penghuni neraka paling banyak. Sampai-sampai kata Nabi, kalau engkau berbuat baik sepanjang masa, kemudian istrimu melihat sedikit saja kesalahan, maka dia akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Bahasa kita apa? Rusak sebelangga, apa itu? Nila setitik, merusak susu semuanya. Satu saja kesalahan kita, kebaikan yang sudah kita berikan betapa banyaknya tidak dianggap. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, para wanita, semoga Allah merahmati Anda, hindarilah sikap tidak puas, tidak berterima kasih kepada suami. Ini adalah sikap-sikap yang kurang baik bagi para istri. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa neraka sudah diciptakan dan sudah ada sekarang. Surga, neraka sudah diciptakan dan sudah ada sekarang. Tinggal menunggu hari kiamat, hari perhitungan, manusia akan memasuki ke surga ataukah ke neraka. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa Rasul SAW sudah melihat neraka. Sudah melihat neraka dan beliau melihat penghuni yang paling banyak adalah kaum wanita. Kaum wanita, pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, merupakan penghuni neraka paling banyak, bahan bakar yang paling banyak kaum wanita. Hal itu karena wanita itu kadang-kadang akalnya kurang, kadang-kadang agamanya kurang. Ini yang dikatakan oleh Rasul SAW. Karena akalnya kurang, dia mengandalkan perasaan. Karena agamanya kurang, karena haid dan nifas, sehingga dia tidak beribadah kecuali sedikit. Ini menjadi penyebab banyaknya wanita masuk ke dalam neraka.
Karena itu kalau kita tidak menuntut ilmu agama, kaum wanita tidak membekali dirinya dengan ilmu agama, dia akan terjatuh dalam larangan-larangan ini. Ya, wanita-wanita tidak belajar, dia akan jatuh dalam larangan ini dan menyebabkan dirinya bisa tercebur dalam neraka. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwa wajib kita mensyukuri apa yang diberikan oleh suami kita, mensyukuri perbuatan baik. Tidak hanya istri berterima kasih kepada perbuatan baik suami, suami juga berterima kasih kepada kebaikan istri. Jadi jangan kita baca hadis ini seolah-olah istri wajib bersyukur kepada suami, tapi suami tidak wajib bersyukur kepada istri. Jangan. Dua belah pihak saling menghargai, saling mensyukuri. Ketika istri lelah mengurusi seharian anak, mengurusi rumah tangga, ya, kehidupan di rumah, beres-beres dan lain sebagainya, suami pulang kerja, ucapkanlah terima kasih kepada istri. Ya. Jangan masalah di kantor, masalah di kerjaan, masalah di pasar dibawa ke rumah. Ya. Dibawa ke rumah, kemudian istri jadi pelampiasan amarah. Padahal dia sudah lelah seharian. Dia sudah capek dengan anak-anaknya. Dia sudah capek dengan urusan rumah tangga, urusan rumah, dari mencuci, memasak, mensetrika, ya. Jangan jadi ditambah lagi beban berat dengan masalah kantor, masalah di pasar karena suaminya dagang, dilampiaskan di rumah bersama istrinya. Ini jangan. Ya, karena akan menambah berat beban istri dan akan menjadi pertengkaran. Maka wahai para suami, pandai-pandailah juga berterima kasih terhadap kebaikan istri, dan istri juga pandai-pandailah berterima kasih terhadap kebaikan suami. Yang terakhir, hadis yang mulia ini menunjukkan pada kita haramnya mengingkari ya apa yang diberikan oleh suami. Maka para istri jangan menuntut suami dengan tuntutan-tuntutan yang di luar batas kemampuan suami, ya. Kalau suaminya tidak mampu membelikan perhiasan, jangan minta perhiasan. Ini kan lagi pandemi. Ya, gaji juga dipotong, lemburan tidak ada. Bersyukurlah dengan apa yang diberikan suami. Masih bisa makan, alhamdulillah. Bayar air masih bisa, token listrik masih bisa diisi, ya. SPP anak-anak masih bisa terbayarkan, alhamdulillah. Walaupun hadiah-hadiah dari suami di masa pandemi ini ya paceklik gitu ya. Biasanya suami sering ngasih hadiah, di masa pandemi ini agak sedikit berkurang, ya wajar. Terima kasih. Bersyukur. Kita lihat orang-orang yang di bawah kita. Maka para istri itu jangan suka tergoda dengan promo-promo yang diberikan. Promo-promo yang menggiurkan, tawaran-tawaran, ya, kami siap melayani Anda dengan harga bersaing, harga hemat, sehingga si istri termotivasi untuk selalu minta suami dibelikan ini, dibelikan itu, padahal di luar batas kemampuan suami. Ya. Jadi para istri jangan suka ngeliatin promo 11-11. Nanti 11 sudah selesai, 12. Datang lagi promo 1-1. Ya, tidak ada habisnya. Cukupkanlah dengan apa yang kita mampu. Terimalah pemberian suami dengan baik dan bersyukurlah terhadap kebaikan dari suami. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan di hadis yang ke-26 dan di hadis yang ke-27. Tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa Ahsan TV untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Silakan bagi yang ingin menghubungi kami di nomor 0813 1829 4352, dan yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat silakan bisa menghubungi kami di nomor 0813 1445 5557. Insyaallah nanti kami akan berikan kesempatan setelah jeda berikut ini, insyaallah. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silahkan bisa menghubungi kami di nomor 0813 1829 4352. Adapun bagi yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silahkan bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0813 1445 5557. Baik, sambil kita sudah ada telepon yang masuk, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Assalamualaikum. Ya, mohon dibantu untuk mendengarkan dari telepon saja Pak. Audio televisinya dimatikan saja atau dikecilkan. Ya.
Baik, suara televisinya dimatikan saja atau dikecilkan saja. Baik, silakan Pak. Pertanyaan dari mana dengan siapa Pak? Saya dari Bangkep ini Pak. Dengan Pak Suparli. Pak Suparli. Baik, silakan Pak pertanyaannya. Saya kan di sini kebanyakan nelayan. Nah, biasa kalau pulang melaut biasa kalau sedikit yang didapat biasa istri marah-marah. Ya lagi diurus itu gimana istri? Apakah tidak berdosa itu? Baik, cukup Pak pertanyaannya? Ya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami Ustaz? Baik, silakan Ustaz. Ya, pertanyaan ini sekaligus mewakili para suami yang lain, tidak hanya Bapak yang punya profesi pekerjaan sebagai nelayan. Ketika sudah melaut, berlelah-lelah ya di lautan, menahan angin kencang dari ombak yang berhembus, bahkan tidak sedikit mungkin yang masuk angin, pulang membawa hasil ikan yang sedikit. Sampai di rumah bukannya istri bersyukur malah marah. Apakah dia berdosa? Tentunya ya, apabila dia lakukan hal ini maka tentu sebagai perbuatan dosa yang sangat jelas. Karena kewajiban istri adalah bersyukur dengan pemberian dari suami. Toh suami juga tidak mengada-ngada, pulang itu bawa ikan segitu ya itu yang didapat di laut, bukan suaminya nakal, dapatnya banyak ya di laut, sampai darat dia jual dulu ke perikanan itu yang suka menampung jualan ikan ya, TPI ya, tempat ya ikan, dia jual dulu baru pulang bawa sedikit. Nah ini namanya suami-suami yang menipu. Tapi kalau memang kenyataannya ketika nelayan dia melaut dapat ikannya sedikit, pulang istri wajib bersyukur dengan apa yang didapat oleh suami. Karena inilah kemampuan saya. Ya tidak bisa kita tebak, namanya nelayan kadang-kadang sedang banyak ikan dapat banyak, sedang sepi ikannya pun dapat sedikit. Maka istri harus bersyukur dengan pemberian dari suami. Tidak hanya sebagai nelayan, yang berprofesi sebagai driver ya, supir ya, kadang-kadang penumpang sepi, apalagi sekarang ya mobil-mobil online ya, ojek-ojek online ini sedang sepi dari yang naik ya, sepi penumpang. Maka istri pun wajib bersyukur dengan pemberian suami, karena dia tidak mengada-ngada, kecuali kalau suaminya nakal mengada-ngada ya. Ini, maka para istri yang dimuliakan Allah SWT, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah, bersyukur terhadap pemberian suami, yang ini akan menjadikan Allah memberkahi kehidupan rumah tangga kita. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Kami beri kesempatan kembali. Sudah teleponnya masuk? Belum? Baik, kita bacakan pertanyaan dari melalui layanan pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan kasus yang berbeda? Tadi Ustaz menceritakan kasusnya tentang istri. Sekarang jika kasusnya terbalik, suami kami adalah di awal-awal pernikahan sampai hari ini jarang sekali menyentuh istri. Jangankan berhubungan, menyentuh, memberikan pujian, kemudian hal-hal yang lainnya saja sangat jarang sekali Ustaz. Mohon penjelasan tentang perkara ini Ustaz. Baik, sebagaimana yang sudah kami singgung dalam penyampaian materi di segmen pertama, bahwa hadis yang kita baca bukan berarti hanya istri yang wajib bersyukur dengan pemberian suami, tapi suami pun wajib bersyukur dengan apa yang dilakukan perbuatan baik dari istri. Ya, jadi tidak hanya istri yang dituntut bersyukur dengan perbuatan baik suami, suami juga dituntut untuk bersyukur terima kasih dengan perbuatan baik istri. Maka para suami, ketika kita berada di rumah, ya, tidak mengapa membantu pekerjaan istri, baik itu menyapu, ngepel, nyuci baju dan sebagainya. Kita ucapkan terima kasih. Suami misalkan waktu liburnya hanya 1 hari dalam sepekan, berarti kamu sudah 6 hari di rumah berjuang, ya kita ucapkan terima kasih. Istri pun senang untuk dipuji. Istri itu kalau sudah dapat pujian dari suami, dia kenyang nggak makan. Ya, mau makan malam gak deh? Enggak, kenapa? Kenyang ngelihat abang katanya. Ya, itu kalau dia dapat pujian dari suaminya, maka para suami pun harus pandai-pandai berbuat baik kepada istri.
Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai kaum laki-laki adalah yang paling baik kepada istrinya. Ya, yang paling baik kepada istrinya. Jadi laki-laki yang paling baik itu yang paling baik kepada istrinya. Dan kata Nabi, aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Ya. Karena itulah wahai para bapak, wahai para suami yang menyaksikan acara ini, berbuat baiklah kepada istri kita. Ucapkan terima kasih kepadanya. Puji dirinya. Karena wanita itu akan senang disanjung, akan senang dipuji. Ya. Kemudian diperhatikan. Istri kita perhatikan. Karena wanita itu butuh perhatian. Walaupun sekedar nanya kabar, walaupun sekedar curhat, ya sebelum tidur ngobrol bareng, itu istri itu senang kalau diajak ngobrol bareng. Apalagi istri kalau sudah diajak ngobrol ceritanya panjang begitu ya, sampai suami udah ngantuk-ngantuk dia masih cerita, itu istri senang. Karena itu para suami, janganlah kita sibuk di kantor lupa istri, sibuk di studio lupa pulang ya. Jangan, perhatikan istri kedinginan, kehujanan, ngurusin anak, pulang tengok sedikit ya. Ya, berikan hiburan pada istri ini. Ini suami pun harus berbuat baik kepada istrinya. Nah, khairan atas jawaban dari Ustadz. Kita berikan kesempatan kembali bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Kami silakan. Sudah ada yang masuk kembali. Halo, assalamualaikum. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Nuraina di Sulawesi Selatan. Baik, Bu Nuraina di Sulawesi Selatan, kami persilahkan. Begini Ustaz, saya punya suami baru saja meninggal. Pernah saya mendengar ceramah kalau seorang perempuan menikah, sunahkan tinggal di rumah selama 40 hari, tidak keluar kalau tidak ada urusan penting, dan disunahkan tidak berdandan. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, betulkah itu, betulkah disunahkan? Adakah dari istri-istri Rasul yang melakukan atau istri-istri para sahabat yang melakukan demikian? Itu yang saya tanyakan Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan ada lagi Ustaz, tadi pertanyaan saya, Ustaz, kalau bid'ah itu Ustaz, bagaimana hukumnya? Apa kalau misalnya kita mengikuti bid'ah? Misalnya ada tetangga yang tahlilan atau saudara yang tahlilan, terus kita ikut, apakah itu kita berdosa Ustaz? Bagaimana hukumnya Ustaz? Demikian pertanyaan saya Ustaz. Dengan saya berterima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nuraina di Sulawesi Selatan. Silakan Ustaz. baik saudariku Ibu di Sulawesi Selatan, alhamdulillah sudah bergabung bersama kami. Semoga Allah memberkahi Anda di waktu pagi hari ini. Beliau menanyakan ketika tadi mengabarkan ya bahwa saya baru saja ditinggal oleh suami meninggal dunia. Ya, kami doakan semoga Allah SWT memberikan pahala yang besar kepada ibu dengan wafatnya suami tercinta. Apakah benar kita sebagai istri ketika meninggal dunia suami, kita wajib tinggal di rumah, disunahkan tinggal di rumah, disunahkan tidak berdandan selama 40 hari? Jawabannya bahwa ketika istri meninggal dunia oleh suaminya, bukan hanya disunahkan, tapi dia wajib melakukan ihdad. Dalam istilah syariat disebut ihdad, yaitu masa-masa berkabung. Apabila istri berpisah meninggal dunia suaminya, maka selama 4 bulan 10 hari, bukan 40 hari. Kalau 40 hari itu kan berarti baru 1 bulan 10 hari. Tapi yang benar 4 bulan 10 hari berdasarkan keterangan dalam Al-Quran. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asra. Hendaklah dia menunggu dirinya, menahan dirinya ihdad, ya, tidak keluar rumah, tidak jalan-jalan di rumahnya selama 4 bulan 10 hari.
Masa-masa berkabung ini, ihdad ini 4 bulan 10 hari yang tidak boleh dilakukan. 1, keluar rumah tanpa hajat, tanpa ada kebutuhan keluar. Ya, keluar dilarang, harus tinggal di rumah suaminya. Kemudian selama 4 bulan 10 hari ini tidak boleh berdandan, tidak boleh berhias, bersolek, karena dalam masa iddah tidak boleh. Ya, iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, meninggal dunia, itu 4 bulan 10 hari tidak boleh dia berdandan, berhias, bersolek. Yang ketiga, tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain. Kalau datang laki-laki di waktu baru 3 bulan suaminya meninggal, kemudian ada laki-laki lain datang ingin melamar kita, tidak boleh. Karena belum selesai masa iddahnya. Ya, belum selesai masa iddahnya. Jadi tidak boleh keluar rumah, tidak boleh dandan, tidak boleh menerima lamaran. Ya, ini berhubungan dengan keluarnya wanita ketika di masa iddah, masa berkabung ini, ada 3 keadaan. Yang pertama, keluar dalam rangka bersenang-senang, maka jelas tidak boleh. Jadi di masa-masa 4 bulan 10 hari, istri keluar dalam rangka bersenang-senang. Contohnya apa? Keluar ngerujak dengan teman-temannya, keluar nge-mall, bukan ngerujak lagi, nge-mall. Nah, ini kan dalam rangka bersenang-senang, padahal suaminya baru meninggal sebulan yang lalu. Tidak boleh. Yang kedua, wanita keluar rumah dalam rangka, ya ketika suaminya sudah meninggal, dia di rumah, masa iddah, dalam rangka memenuhi kebutuhan karena tidak ada orang yang membantu dia. Ya, contohnya si wanita ini ketika suaminya meninggal, dia belum punya anak, ya orang tuanya sudah pulang lagi ke kampung, sehingga dia sendirian. Dia butuh untuk makan, dia butuh untuk belanja, maka boleh dia keluar hanya sekedar kebutuhannya saja. Kebutuhannya saja. Dia butuhnya makan, beli makan, selesai, balik lagi ke rumah. Tidak boleh mampir, ngobrol dengan teman, yang ngerumpi di bawah pohon mangga, tidak boleh. Sudah selesai belanja, masuk lagi rumah. Selama 4 bulan 10 hari. Keadaan ketiga, keluar rumahnya seorang istri ketika baru ditinggal suaminya meninggal dunia karena darurat. Contoh darurat apa? Terjadi gempa bumi. Maka boleh karena darurat. Jangan berpikir saya kan masih sebulan di sini, belum 4 bulan. Ada gempa bumi tidak keluar rumah. Salah. Boleh keluar. Jadi yang dilarang adalah keluar rumah tanpa ada hajat kebutuhan, hanya untuk bersenang-senang. Bagaimana kalau umroh? Suaminya meninggal, untuk menghibur diri dia ingin berangkat umroh, tidak boleh juga, ya, tidak boleh juga. Apalagi sekedar hanya menghadiri pesta nikah dan lain-lain. Jadi yang benar, ibu, bukan 40 hari, tapi 4 bulan 10 hari. Mungkin salah dengar ya, 4 bulan 10 hari. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana bolehkah kita menghadiri acara-acara yang tidak diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, berupa yang disebutkan dalam pertanyaan tadi? Maka jawabannya, ketika acara tersebut tidak diajarkan oleh Nabi, maka kita pun tidak boleh menghadiri, karena termasuk perkara yang dilarang. Apabila ada kemungkaran, kita harus merubah dengan tangan. Kalau tangan tidak mampu, dengan lisan. Kalau lisan tidak mampu, kita tinggalkan dengan hati kita. Nah, itu selemah-lemahnya iman. Jadi tidak boleh kita bergabung dalam sebuah acara yang memang mungkar, yang sebuah acara yang memang tidak diajarkan Nabi, bahkan bernilai dosa. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban dari Ustaz. Kita berikan kesempatan penanya terakhir di pagi hari ini. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Diana di Bandung. Silakan Ibu Diana. Pertanyaannya langsung disampaikan ke Ustaz. Iya. Ustaz izin bertanya. Ya, silakan. Ustaz izin bertanya, jika ada pemberian suami yang sudah menjadi hak milik saya, tapi saya ingin memberikannya kepada ibu mertua saya saja. Misalnya saya sudah didaftarkan haji gitu loh, tapi sepertinya lebih berhak ibu mertua saya biar mendampingi beliau. Bagaimana hukumnya? Jazakallah khairan. Baik. Dari ibu di Bogor, ya, Parung Bogor. Apabila ibu diberikan sesuatu pemberian oleh suami, ya,
ibu diberikan suatu pemberian oleh suami, kemudian ibu mengalihkan hal ini kepada orang lain. Pemberian dari suami ada beberapa keadaan. Yang pertama, pemberian suami yang memang akan menjadi hak milik istri. Contohnya apa? Mas kawin, mahar. Suami ketika menikah tentunya dia memberikan mas kawin kepada istrinya. Maka mas kawin ini sudah menjadi hak istri. Ya, sudah menjadi hak istri yang istri bebas untuk menggunakan apa saja, termasuk mengalihkan pemberian itu kepada siapapun. Ya, karena memang itu milik istri. Mas kawin milik istri, bukan milik orang tua istri. Maka kalau istri menjual mas kawin tersebut, misalkan perhiasan dijual, uangnya buat dipakai oleh istri, tidak ada masalah karena itu sudah menjadi hak milik istri. Keadaan kedua, pemberian suami yang suami memberikan syarat bahwa ini kamu harus pakai, tidak boleh diberikan ke orang lain. Contoh, ya misalkan suami membelikan perhiasan, apakah cincin, apakah ya gelang ataukah anting, maka hendaknya istri memakai gelang anting tersebut, pemberian dari suaminya, dalam rangka menyenangkan hati suami. Karena suami sudah bilang, ini saya spesial membelikan ini anting, cincin, gelang untuk kamu, ya untuk kamu harus pakai. Berarti kita harus pakai, tidak boleh dibelikan kita berikan kepada yang lain. Kepada misalkan kita punya orang tua, ibu, kita berikan anting itu kepada ibu. Sehingga suami nanya, mana anting yang kemarin saya belikan? Sudah saya kasih ibu. Tentu ini akan mengecewakan. Ya, ini akan mengecewakan. Karena suami dasarnya membelikan itu ya untuk dipakai oleh istri. Keadaan ketiga, pemberian suami yang sifatnya umum. Dia bukan mas kawin, dia juga tidak mensyaratkan bahwa ini kamu harus pakai, maka itu menjadi hak milik istri. Contoh misalkan ya suami memberikan pemberian yang sifatnya umum, ya apalah diberikan. Misalkan momen-momen Idul Fitri diberikan hadiah istrinya, diberikan baju atau diberikan sepatu, ya, yang dia pun tidak mensyaratkan kamu harus pakai, tidak. Ya, maka hal ini menjadi milik istri dan istri boleh mengalihkan kepada yang lain. Ya, misalkan kepada siapa dia berikan lagi. Nah, sekarang suami mendaftarkan istrinya untuk berangkat haji. Ya kan? Istri didaftarkan untuk berangkat haji. Tentunya ada isyarat di balik ini. Apa isyaratnya? Saya ingin haji bersama kamu. Saya ingin berdua kita ke tanah suci, ya bersimpuh di depan Ka'bah, meminta ampun, meminta keberkahan. Ya, ini ada isyarat. Maka pemberian dari suami ini hendaklah kita hargai, kita terima, dan kita berkomitmen untuk bisa berangkat ke tanah suci bersama suami kita. Kalau kita membelikan lagi, ya diberikan lagi ke ibu mertua misalkan, tentunya harus dengan keriduan dari suami. Karena walaupun suami tidak bilang pokoknya kamu harus berangkat haji sama saya, dia ada isyarat dengan istri didaftarkan itu dia ingin berangkat bersama istrinya. Ketika hak ini kita berikan kepada mertua kita, maka harus atas ridho dari suami kita. Wallahu a'lam. Nah.